Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya. Kali ini judulnya adalah niat dan tujuan si dia kepada dirimu. Maaf. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading, jadi belum tentu bisa cocok untuk semua yang nonton. Mungkin hanya beberapa penonton saja yang cocok dengan bacaan ini. Silakan disesuaikan terlebih dahulu apakah cerita yang terbaca dari awal hingga akhir adalah cerita untuk kalian. Ya, situasi dan kondisinya seperti yang kalian alami dalam hubungan. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, kita mulai ya. Oke. Sekali lagi, general reading, energi banyak orang. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik antara energi kalian juga, energi seseorang yang kalian fokuskan, yang sedang berdealing dengan kalian, atau seseorang yang memang kalian pikirkan sedang menjalin hubungan dengan kalian. Kita perlu tahu dulu ceritanya di antara kalian ya. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton atau menemukan video ini, mungkin memang energi kalian tertarik untuk menontonnya karena di dalamnya ada hal-hal penting yang mungkin perlu kalian ketahui. Perlu ada pencerahan-pencerahan untuk kalian. Bacaan saya tidak menekankan kepada ramalan prediksi, terutama tidak membaca untuk hal-hal yang sifatnya yang kedepannya atau yang belum terjadi. Karena saya membatasi itu, saya hanya membaca seputar energi kartu tarot ya, yang terbaca di kartu, terutama untuk saya menekankan untuk pencerahan juga wacana-wacana atau motivasi positif yang bisa kalian ambil ya. Untuk kalian yang hanya menyukai seputar klinik, supranatural, mistis, mungkin tidak cocok dengan, tidak sepemahaman dengan bacaan saya ya, saya mohon maaf karena saya lebih mengedepankan yang sifatnya bisa membawa manfaat positif atau pencerahan seperti itu ya. Oke. Di sini ada Knight of Wands, mungkin ini sosok dia, sosok maskulin ya. Sosok maskulin bisa juga zodiaknya adalah Leo ya. Kemudian di sini kalau dibilang orangnya berani ya. Kemudian orangnya itu memang orang yang bisa menjadi penengah atau biasa jadi mediator atau yang biasa diandalkan ya. Kemudian di sini adalah orang-orang yang Knight of Wands itu lebih kepada orang yang karismatik ya, energik, romantis ya. Suasana hati tapi mudah berubah ya. Bisa dibilang dia playboy. Agresif, suka ide-ide gila. Sangat bergairah dan minat kepada hal-hal yang sifatnya memacu adrenalin. Oke, di sini ada orang yang ada hubungan kalian ya, hubungan kalian ini banyak yang seakan-akan nipu, ada kalian merasa tertipu, ada hubungannya yang sudah nggak baik-baik saja. The Tower ya, The Tower di sini itu bisa diartikan sebuah menara ya, menara yang hancur atau mungkin runtuh, hampir runtuh. Mungkin hubungan kalian itu hampir runtuh atau memang sudah runtuh ya. Ada hal-hal yang sifatnya tiba-tiba, mungkin ngilang tiba-tiba, berubah tiba-tiba. Kemudian rencana-rencana yang kalian bangun itu tengah jalan berubah, kemudian bisa ada indikasi untuk kegagalan seperti itu. Kemudian di sini ada hal-hal yang sifatnya tak terduga pokoknya ya. Oke, atau mungkin ada hal yang tidak kalian sangka kemudian terjadi. Oke.
Kemudian di sini ada kisah di mana berkaitan dengan materi, ya. Di sini orang-orang ini ya, atau hubungan kalian itu ada hal yang sifatnya berhubungan dengan orang masa lalu, atau kalaupun tidak selalu ya, tidak selalu orang masa lalu, tapi di sini ada yang namanya ini loh, saling memberi, saling menerima, tapi ada satu pihak yang lebih banyak memberi di sini. Ya, ada perbedaan status di dalam hubungan, banyak perbedaan, tidak hanya status. Kemudian ada salah satu yang memang lebih mapan atau lebih punya gitu. Kemudian satu lebih banyak mengalah, atau mungkin tipikal people pleaser. People pleaser itu apa? Kadang-kadang rela menderita untuk orang lain, yang mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan, karena ini energinya juga bisa vice versa. Oke, bentar, saya matikan ini ulap. Enak gini. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini, oke, satu pihak banyak yang dibantu ya, secara finansial atau keuangan atau apa ya. Ada juga ada yang memberikan semacam ini loh, apa ya, mengarahkan untuk bisa entah menginvestasikan, bagaimana caranya untuk membuat percaya supaya dibantu dalam hal keuangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian hubungan kalian mengandung uang-uang ya, materi-materi. Di sini the High Priestess ya. Oke. High Priestess di sini itu lebih kepada rahasia ya. Banyak rahasia, atau mungkin hubungan kalian tidak terbuka ya. Ada yang enggak sepenuhnya itu terbuka. Di sini ada energi feminin, di mana ada yang sifatnya itu intuisinya kuat. Sebenarnya di dalam hubungan ini kalian itu sudah ada kecurigaan bahwa niat dan tujuan orang yang berhubungan dengan kalian ini enggak bagus. Nah, kemudian di sini ada yang sifatnya ada mistis-mistis ya. Oke, berusaha bijak dalam menyikapi hubungan ini ya. Sekali lagi di sini ada yang apa ya, lebih tinggi artinya mungkin lebih cantik, lebih ganteng. Ada kesenjangan lah, ada kesenjangan di sini ya hubungannya. Oke, ada yang sifatnya itu apa ya, kalau kaisar ya, emperor itu pemimpin. Ada yang mengontrol ya, mengontrol terlalu kuat ya, terlalu banyak kontrol ya. Kemudian kalau di sini sih saya lihat ada yang namanya Five of Swords ya, banyak konflik, tapi selalu ingin menang sendiri. Oke, ingin mewujudkan impian. Oke. Bentar. Oke. Hubungan ini nggak imbang ya. Satu sepertinya kayak polos, ngalah. Yang satu otoriter. Jadi selalu maunya menang. Nah, seperti itu hubungannya. Jadi sekali lagi, apakah kalian masuk ke dalam hubungan seperti ini ya? Kalau tidak berarti ini bukan bacaan. Kali ini bukan video untuk kalian. Mungkin bisa ditonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Di sana banyak judul yang bisa kalian pilih, kalian tonton ya. Di sini kalau soal zodiak ya, banyak yang coins ini Pentacle, Capricorn, Virgo, Taurus ya, elemennya tanah atau bumi. Kemudian kalau Wands ya, Wands itu lebih kepada Leo, Aries, Sagittarius ya, benar. Kemudian kalau the Tower ya, the Tower di sini itu lebih ke ya Leo, Aries, Sagittarius yang banyak. Cancer, Pisces, Scorpio juga ada. Kalau Gemini, Libra, Aquarius gimana ya? Ntar saya lihat. Ada tapi energinya kecil ya. Seperti itu. Oke. Kita lihat ya. Ini orangnya, sosoknya ya. Ada energi maskulin yang banyak. Oh enggak, imbang. Maskulin sama feminin ada. Zodiaknya itu tadi. Kemudian kita lihat inisialnya ya. Inisialnya.
Bacaan saya tidak tergantung inisial saja, tapi lebih kepada kartunya ya. Ini hanya tambahan. Oke. Ini inisial, bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun. Nama panggilan, nama kesayangan. Banyak sekali. Oke lah, kalau memang banyak sekali, mungkin banyak yang nonton ya. Di sini cuma tinggal 8. Banyak sekali. Oke, nggak apa-apa wis. Oke. Tapi saya kok nggak srek ya, nggak apa-apa. Oke. Saya naikkan dulu aja supaya bisa ditata di atasnya. Oke. Oke. Memang di sini banyak yang ini ya, terlalu kontrol. Banyak banget. Kemudian orangnya pemarah. Siapa ini yang pemarah? Kemudian banyak energi-energi pemarah, tapi penakut, tapi apa ya? Nggak gentle, ya nggak gentle. Kemudian apakah seorang ini maunya seneng-seneng aja, nggak mau susah, ya? Ada yang cengeng di sini, cengeng. Kemudian, ya itu banyak energi yang kayak dibodohin gitu loh mau. Mohon maaf, ya. Tapi energinya seperti itu. Oke. Oke, kemudian kita langsung lihat ya. Niat dia. Ya, niat dia kepada dirimu itu seperti apa, ya. Niat dia kepada dirimu. Niat dia kepada dirimu. Niat dia kepada dirimu. Aduh. Kok ada yang manipulasi banget ya soal energi. Ada hal-hal mistis atau faktor X yang mempengaruhi tapi nggak besar. Ya, jadi seperti dibuat bodoh, dibuat nurut, dibuat nggak berkutik. Oke. Terus gimana niat dia kepada dirimu? Niat dia kepada dirimu. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Juga yang sudah follow TikTok juga Instagram saya. Video-video di TikTok juga Instagram itu hanya cuplikan dan potongan-potongan dari video utuh saya yang di YouTube ya. Jadi saran saya nonton yang utuh saja supaya kalian paham. Ya, jadi nggak sepotong-sepotong kemudian komentar ya. Supaya tahu apakah bacaan ini memang untuk kalian atau bukan. Ya. Untuk yang ingin personal reading silahkan chat nomor WA saya untuk mendaftar. Daftar ya, chat only tidak menelpon. Caranya adalah chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di setiap video YouTube saya. Itu ada deskripsinya, ada di sana. Silakan chat only. Nanti akan saya kirimkan rules atau aturannya. Kemudian pembacaan saya berbayar dan semuanya dengan video call. Silakan dipilih durasinya, ada 3 macam pilihan. Oke. Kita lihat di sini. Ada Ace of Cup. Niatnya ya, niatnya Page of Pentacle. Ini orang yang nggak mau susah memang, ya. Orangnya nggak mau susah. Kemudian memang kalau dengan sesuatu yang materi, memang kalau dibilang materi iya sih, karena dia nggak mau susah gitu loh. Kalau ada tawaran baru yang lebih menguntungkan, dia suka ya, suka sama penjajakan yang baru-baru, kemudian ide-ide baru, atau mungkin tawaran-tawaran baru yang menguntungkan, dia suka. Dan dia memang kalau ditanya apakah dia punya cinta ketulusan yang besar, saya kira ini bukan tipe yang seperti itu. Lebih kepada yang menguntungkan atau tidak. Kalau perasaan itu mengikuti. Seperti itu ya. Oke. Oke, saya baca selanjutnya. Di sini ada Five of Cups ya. Five of Cups ini lebih kepada perasaan-perasaan tidak bahagia.
ya. Jadi kalau Nia dia secara umum Knight of Sword, King of Sword, The Empress, Queen of Sword. Oke. Nia dia itu karena kalian itu baik ya. Karena kalian itu baik, kalian itu keibuan ya. Kalian itu orang yang energinya lebih ke feminin ya. Kalaupun kalian itu laki-laki ya, tapi sifat ngayominya, sifat nurturing itu, ini saya lihat energi feminin yang lebih banyak memberi. Saya lihat di sini. Ya. Jadi feminin ini nggak selalu perempuan ya. Laki-laki pun juga ada sisi femininnya. Di sini kalau Nia dan tujuan dia itu kalau memanfaatkan, sebenarnya nggak segitunya memanfaatkan ya. Tapi lebih pada kalian itu mempengaruhi secara saling mempengaruhi secara pikiran gitu loh. Jadi lebih pada manipulasi masalah batin. Nah, Nia dia itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya, bisa mendapatkan kalau dia itu dipikirin, kalau dia itu diperhatikan, itu seneng karena ini orang sosoknya yang suasana hati itu mudah berubah ya, mudah bosan ya. Tapi kalian itu orangnya mungkin bisa ngemong ya. Kemudian kalian itu orang yang walaupun mungkin terkadang judes ya, tapi kalian itu berkelas ya, bisa ngiring dia gitu. Komunikasinya bagus. Jadi kalau niatnya sih mengalir saja gitu. Mengalir saja. Yang jelas dia itu nggak mau mikir, nggak mau susah ya. Kemudian di sini ada yang namanya banyak sword ya. Sword itu energi pemikiran, kemudian memanipulasi alam pikiran, memanipulasi yang namanya mindset. Jadi lebih kepada niatnya itu membuat mindset kalian itu seperti dia, seperti keinginan dia, seperti harapan dia. Ya, mungkin dia memasukkan yang namanya wacana-wacana sesuai dari sudut pandang dia, yang ingin kalian bisa mengikuti itu, niatnya itu, ya. Masa nggak ada sih perasaan-perasaannya atau cintanya atau niat untuk membahagiakan? Masa nggak ada? Coba kita lihat ya. Niat atau perasaan dia kepada dirimu. Aku dari tadi mau kecokot-cokot kegigit-gigit. Adakah yang merasani saya? Merasani. Menggibahkan saya? Oh kok menggibahkan? Ngomongin saya di belakang. Katanya orang Jawa gitu. Kalau ada yang ngerasani, ya, nanti kecokot-cokot itu bibir. Gigit-gigit. Oke. Oh. Oke. Perasaan dia tahu kalian itu, dia memposisikan kalian itu adalah bukan yang prioritas memang ya. Jadi dia gampangin. Tapi kalau macam-macam atau mungkin dia itu bisa tadi dibilang kan playboy ya, playboy. Tapi dia itu playboy tapi gimana ya? Playboy tapi setia itu nggak ada ya. Di sini loyal, saya bilang loyal ya, loyal. Karena saat bersama kalian, yo apik memang baik ya. Apalagi kalau kesepian, kalian itu bisa jadi orang yang nomor satu ya, nomor satu. Tapi saat dia itu mau sakarepe dhewe ya, mau ngilang, mau apapun. Jadi kalian sudah nggak prioritas lagi, atau mungkin saat dia senang-senang, orang ini sudah tidak memprioritaskan kalian. Perasaan dia seperti apa sih saat bersama kalian? Hubungannya itu muter-muter, dia bilang. Ya muter di situ dan stuck, ya biasa aja akhirnya. Ya. Perasaannya ya cuman seneng aja ya. Seneng. Tapi seneng aja. Jadi bukan yang cinta, penuh kasih, enggak.
nggak yang seperti itu. Seakan-akan baik, tapi dalam hatinya itu banyak penderitaan. Dia merasa banyak berkorban dalam hubungan ini, malahan, ya, bisa terbolak-balik ya. Ada perasaan hampa atau sepi, ya, berdiri sendiri. Kemudian di sini hubungannya dia merasa muter-muter gitu aja tanpa bisa keluar. Nggak ini loh, nggak ada yang namanya sensasi, ya. Ini perasaannya, ya. Jadi kalau niatnya memang dia memang tidak memprioritaskan kalian, niatnya hanya mengalir saja, ya. Kemudian karena kalian baik, makanya dia senang. Ya senang aja karena kalian baik gitu. Bukan cinta yang menggebu, ya. Lebih kepada niat dia untuk mengarahkan kalian sesuai dengan pola pikir dan mindsetnya dia, wacana-wacananya dia. Itu. Dia pikir itu yang baik gitu loh. Ya, agak otoriter juga gitu. Padahal kalian pun sebenarnya kan punya pemikiran, mindset, cara berpikir sendiri yang berbeda. Tapi orang ini nggak bisa. Maunya ya karepe dhewe, maunya dia karepe dhewe tok wis gitu. Ya. Dan dia merasa nggak nyaman. Ya. Nggak nyaman tapi kok terus Bunda. Kok dia terus hubungi saya terus. Kemudian dia nggak ingin lepas dari saya. Berarti bukan bacaan ini untuk kalian ya. Bisa dilihat video saya yang lainnya. Ada judul yang mirip seperti ini ada, tapi sudah lama ya. Oke, kalau memang sudah seperti ini, tujuan dia kepada kalian apa? Tujuannya seperti apa? Tujuan, kalau tadi niat ya. Niatnya itu supaya kalian itu bisa menyamakan pola pikir. Nah, tapi mengalir aja, nyantai. Orangnya nyantai ya. Jadi ini yang kelihatan menggebu salah satu pihak. Yang salah satu mau berkorban, juga berkorban perasaan, yang satunya enggak, nyantai aja, datar. Gitu. Ya. Oke. Kita lihat ya. Sekarang tujuan dia. Kenapa sih harus menyamakan visi misi? Apa wacana dia kalian juga harus ngikutin ya. Kita lihat maunya apa. Saya ambil 3 ya. Maunya honeymoon. Maunya ihi-ihi. Oke. Karena kalian kalau diajak itu mau aja gitu loh. Ini ada energi-energi nggak bagus ya. Maksudnya nggak bagus itu ada hal yang energi di luar kuasa manusia sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya tujuan dia itu kalian adalah orang yang baik. Kalau dibandingkan dengan kalau dia punya pilihan atau mungkin dia selama ini pacaran dengan si A, si B, si C atau pernah kenal dengan orang lain si A, si B, si C gitu ya. Kalian ini sebenarnya yang terbaik sih. Ya. Tapi tujuan dia itu lebih banyak seneng-senengnya ya. Oke, kurang 1. Ya. Tujuan dia itu seneng-seneng. Dan tujuannya adalah you attract romantic love by enjoying this moment fully. Dia hanya pengen senang. Maksudnya senang itu bukan hanya untuk memanfaatkan untuk kesenangan dia. Itu ada, tapi enggak. Dia memang juga ingin menyenangkan kalian sih gitu. Ingin selalu datang. Karena kalian itu nyaman. Ya, kalian itu bisa membuat nyaman. Tapi ya saat dia memang membutuhkan saja. Kalau menurut saya ya enggak nyaman juga untuk kalian ngapain gitu. Dan kalian mau diperlakukan seperti itu. Masalahnya kalian mau dan selalu menerima. Ya maaf ya, di sini tadi ada bottom of the deck-nya the Fool ya. The Fool itu energi yang gegabah, bodoh, polos ya. Jadi mudah dibohongi, bukan dibohongin, mudah dibodohi, mudah diarahkan ya. Sekalipun kalian itu mungkin ngengkel atau mungkin ngeyel, nggak nurut sama dia, tapi dia yakin kalian itu bisa dimanipulasi. Seperti itu. Berarti niat dan tujuan dia kurang baik dong. Ya. Kalau dari kartunya iya, tapi belum tentu benar ya. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah apa yang terbaca di sini, kemudian besok bertengkar. Nah, nggak bijak namanya. Bijak-bijaklah dalam menonton tayangan-tayangan atau pembacaan kartu tarot. Ini jadikan wacana saja untuk salah satu pertimbangan untuk melangkah. Untuk mengambil keputusan itu harus banyak dong ya.
dasar pemikirannya itu harus mantap dulu. Ini sebagai salah satu saja untuk bahan pertimbangan gitu loh ya. Oke. Kalau memang sudah seperti ini, terus saya harus gimana dong, Bu? Saya ini Mbak, saya sudah kadung cinta ini. Saya sudah memberikan banyak hal. Dianya hilang-hilangan terus. Ya, oke, kita lihat ya. Saran atau pesan alam semesta, afirmasi positif. My beloved. Oke. 1. Saya ambil 3 juga. Oke. Saya memang lama dalam ambil kartu. Saya tidak ambil acak, tapi saya ambil yang jatuh ya, nggak acak random begini, enggak ya. Hasilnya sama kok. Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau begini energi saya ya. Jadi mungkin bacaan untuk saya ya. Kalau gini kan lebih fair, lebih fair. Oke. Jadi gini. Saya enggak begitu bisa baca kalau dekat, maklum tua ya. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcend space and time, nothing is missing ya. Jadi dia itu mau menyampaikan ya, mungkin kita itu secara fisik itu tidak bersama ya. Saat kita itu nggak bersama, secara batin kita itu selalu terkoneksi kok ya. Untuk perkembangan atau mengembangkan jiwa, perkembangan cinta kita itu memang mungkin sementara waktu ada space ya, ada sementara waktu ini mungkin entah dalam beberapa waktu ini kita harus terpisah jarak, tapi jangan khawatir, tidak ada yang hilang ya. Jadi gini. Kalau memang ya, kartu kan belum tentu benar ya. Jadi saya katakan lebih banyak energi memanfaatkan ya. Jadi mungkin kalau pas dia ngilang ya, atau mungkin dia hilang-hilangan dan saenake dhewe tadi saya bilang. Sebenarnya di sini dia memang orangnya kan seperti saya bilang tadi, orangnya agak nyantai. Orangnya memang dalam menyikapi, termasuk menyikapi hubungan ini nyantai gitu. Kalian yang terlalu heboh, terlalu overthinking ya, terlalu kadang-kadang memikirkan yang tidak gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau versi dia sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah gitu. Aku ngilang-ngilangan itu toh nggak ngapa-ngapain gitu, dia bilangnya gitu. Memang kita kadang-kadang juga nggak harus bersama terus ya, atau memberi kabar terus. Tapi dengan kita nggak seperti itu ya, jarang-jarang komunikasi atau apapun ya, saya ngilang atau apapun, saya nggak bisa intens ya. Itu nggak ada yang hilang, nggak akan ada yang berubah di antara kita gitu. Dia mau bilang gitu sih. Tapi kalau menurut saya gini ya, dilihat nyamannya kalian itu gimana. Jangan jadi orang people pleaser terus ya, berkorban demi orang lain. Oke lah, kalau toleransi itu boleh ya. Tapi kalau menjadi bodoh jangan. Karena apa? Garis batas antara bodoh dan baik itu tipis. Nah, tapi kenapa sih harus dibatasi orang dalam berbuat kebaikan? Nggak ada memang batasnya. Cuman kalau memang mau berbuat baik, harus ada satu titik di mana keikhlasan itu harus maksimal dong ya. Jadi nggak ada lagi mengeluh, nggak ada lagi perasaan kecewa ya. Itu tingkatan tertinggi dari keikhlasan atau cinta ya. Cinta, saya bilang cinta kasih. Kalau memang kalian itu dengan orang ini mungkin merasa dimanfaatkan, mungkin secara materi, mungkin dibuat seenaknya ya. Kalau kalian ikhlas, nggak ada masalah, sudah habis cerita ya. Karena itu ilmu tertinggi, keikhlasan itu. Tapi kalau kalian masih gerundel atau masih ada kekecewaan,
sebenarnya yang harus digali adalah kalian sendiri. Kalau kalian gak ikhlas, ngapain kalian lakukan? Ya, kalau sudah terlanjur selama ini seperti itu, ya putuskan untuk tidak lagi menjadi bodoh ya. Jadi gitu teman-teman, batasannya tipis, tapi kalian juga yang harus memilih antara baik, tetap baik, atau menjadi bodoh ya. Kalau kalian ikhlas gak ada masalah, itu bukan kebodohan. Akan ada rewardnya sendiri, akan ada hadiahnya sendiri. Ya, itu perhitungannya dengan Tuhan, bukan lagi dengan manusia kalau tingkat tertingginya keikhlasan gitu loh. Ya. Seperti itu, apalagi hal-hal yang sifatnya duniawi seperti materi, ya kan? Nggak akan ada yang hilang kok, pasti diganti. Karena kita tidak memiliki sebenarnya semua itu yang ada di dunia ini. Oke? Oke, kalau memang dia itu mau enak-enaknya sendiri, seenaknya dewi, mau ngilang, mau muncul, sehingga membuat kalian banyak pikiran, ya kalian yang harus membatasi pikirannya sendiri. Ya. Kalau kalian betah, monggo, silakan dilanjutkan. Toh niat dia sebenarnya ya ini, senang-senang, menjalani hubungan dengan nyantai, kalian baik di hadapan dia. Terus apa masalahnya? Bukankah masalahnya jadinya di kalian sendiri? Ya, kalau memang kalian sering dijanjiin, terus dia sering ingkar, ya harusnya kalian mikir, berarti dia banyak bohongnya dong. Oke lah, toleransi ya. Kalau memang toleransi kemudian dia menunjukkan bahwa ingkar janjinya itu memang benar-benar nggak bisa gitu loh. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, habit dia, ya beda. Ya kenapa kalian mau sama orang punya habit seperti itu, kan gitu. Oke. When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. Jadi gini, saat kamu nanti mati, ya, when you pass from this world, artinya kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak akan bawa apa-apa, tapi hanya jiwa dan memori-memori yang telah kamu bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai, atau kamu membagikan cinta kepada orang-orang. Nah, itu tadi. Ini jadi keikhlasan. Jadi kamu gak bawa apa-apa nanti kalau meninggal ya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing. Toh kalian juga gak tahu kapan meninggalnya. Meninggalkan dunia ini kapan. Ya jangan sampai kalian pas ruwet-ruwetnya hubungan sama orang ini, pas stres-stresnya ya, belum sempat yang namanya bangkit dari keterpurukan, belum banyak pelajaran yang diambil, belum settle, belum ada sangunya dipanggil. Nah, jangan sampai maka dari itu. Tidak ada semua itu harus kalian pikirkan lah, bahwa kita itu berjalan menuju mati ya. Waktu jangan disia-siakan, karena waktu nggak akan kembali dan waktu nggak akan mundur, tapi terus maju ya. Menuju kemana? Menuju ke mati ya. Jadi jangan terlalu fokus sama hal yang sifatnya hubungan. Bagaimana sih niat dia? Bagaimana sih tujuan dia kepadaku? Nah, lebih pikirkan lagi tujuan kamu dan niat kamu dalam hidup opo. Masa dalam hubungan ini tok? Ya tolonglah. Please, terbuka. Sekarang kalau ditanya, kalian bingung sama niat dan tujuan dia kepada diri kamu. Kenapa kamu bingung sama niat dan tujuan orang kepada dirimu? Mending tujuan kamu dan niatan kamu dalam menjalani hidup ini apa? Coba kalau saya tanyakan, tujuan dan hidup kamu sekarang apa? Ya. Saya ingin bersama dia, waduh wis. Halune kedukuran. Ya. Itu nanti. Sebenarnya alam semesta itu akan memberikan banyak hal positif. Tapi kalian yang menghalanginya dengan apa? Ya energi-energi yang seperti itu tidak terbuka wacana, kerangka berpikirnya tertutup dengan satu hal-hal atau beberapa hal ya, yang sebenarnya menjauhkan kalian dari pemikiran-pemikiran yang seharusnya memang kamu pikirkan, tapi lebih mencurahkan segala fokus pikiran kalian kepada hal-hal yang bisa menjauhkan kalian ke dalam kebaikan. Nah, itu. Di sini ya lagi, trust, transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Ya. Jadi di sini kalian itu ingin gini ya, kepercayaan. Trust itu kepercayaan. Transformasi atau perubahan dalam diri itu
berjalan seiring dengan penerimaan, ya. Saat kamu diterima di suatu situasi atau di suatu kondisi atau di suatu hubungan, ya, kamu akan secara otomatis kalian juga berubah dalam segala sesuatunya, termasuk dalam pola pikir, mindset, ya, dalam memandang segala sesuatu itu juga berubah, ya, transformasi, ya. Kalau saran saya, makanya kenapa ada pepatah atau apapun namanya apa ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau orang berkumpul dengan bakul minyak wangi akan wangi, berkumpul dengan itu sebenarnya satu apa ya, perumpamaan bahwa kamu akan berubah menjadi lebih baik, ya, dengan berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengangkat kamu, mengajak kamu ke dalam hal yang lebih baik. Sekarang kamu pikirkan, ya, kalian pikirkan dengan orang ini, apakah kalian menuju ke hal yang lebih baik? Ya, karena di situ tadi saya lihat bahwa dia memberikan wacana-wacana, membuka pikiran kalian, ingin memasukkan wacana-wacana baru. Kalau memang itu positif berarti dia kan ngajak positif, ya. Gitu loh. Ambil saja sisi positifnya, ya. Kalau kalian mau berubah positif. Kalau kalian nggak sepemikiran dia, maunya menjalani hubungan dengan nyantai, yang penting saling percaya, apa yang saya berikan hal-hal baik itu diambil sebagai satu masukan positif, ayo kita jalan bareng, saling percaya, ya, saling pengertian, jalan saja nyantai. Tapi ini saya lihat nggak sepemikiran, ya, nggak sepemahaman. Satu maunya itu diperhatikan, atau maunya itu beda lah pokoknya. Jadi nggak sejalan gitu loh. Jadi kalau memang, ya, belum tentu dia yang mengajak kebaikan, bisa juga kalian, tapi orang ini nggak mau, ya, bisa terbolak-balik. Ya sudah, gitu ya. Kalian berubahlah sendiri, berkembanglah sendiri. Dia diajak berkembang nggak mau kok. Lah ngapain pusing? Nanti pertanggungan jawab pada saat mati dewe-dewe. Sendiri-sendiri, kan gitu. Kecuali ini kalau ceritanya memang seorang suami kepada istri, ya. Nggak ada ceritanya istri mengajak suami untuk masuk surga, kau nak ceritanya, ya. Kalau memberikan wacana boleh lah. Kalau memaksa loh ya apa ceritanya? Wong makmum kok menggeret imam. Harusnya imam menggeret makmumnya, kan gitu. Mengajak untuk dalam kebaikan gitu loh. Jadi posisikan lagi ya. Kalian posisinya itu sebagai apa, ya kan? Jangan nyala-nyalai kodrat. Contoh istri. "Pa, seharusnya kamu gini yang ngatur. Sebentar, nakodanya itu siapa? Kan gitu. Sekalipun seorang imam masih belum secara wacana, secara kemampuan belum sip gitu ya, belum mantap ya. Nggak bisa jadi imam yang baik seumpamanya dari sudut pandang istri gitu ya. Gimana pun juga dia adalah seorang imam, pemimpin keluarga yang bisa apa ya? Yang memang kewajibannya itu mengangkat, ya, membimbing, menafkahi pasangannya seperti itu, istrinya. Nah, kalau makanya ini contoh saja ya dalam hubungan rumah tangga. Pacaran pun gitu loh. Pacaran pun gitu kalau memang mau membangun hubungan yang sehat, ya. Kalau kalian memang masuk ke dalam hubungan yang nggak sehat, coba dicari dulu benang merahnya atau dicari dulu jalur yang benar dulu. Apakah kalian sudah berjalan di jalan yang benar dalam hubungan kalian? Kalau enggak, ya, berjalan di satu jalur yang enggak benar, ya. Benernya taunya dari mana, Bunda? Ya enggak satu-satu, enggak usah jauh-jauh. Dari tolak ukur sudut pandang agama aja, wes, itu paling ideal. Enggak usah dari hukum, dari norma, dari pandangan masyarakat pada umumnya, katanya tetangga, katanya nenek, katanya leluhur, enggak usah, wes. Yang ideal itu dari sudut pandang agama, ya. Apakah sesuai? Ya, ngono ae. Gitu aja, nggak usah repot. Kalau memang sudah terlanjur keluar dari jalur, ya sudah. Kalau memang terus yang diterima adalah hal-hal yang sifatnya itu nggak menyenangkan atau nggak enak atau tersandung-sandung, ya wajar tuh, wajar kan gitu. Itu bagian dari konsekuensi. Ngono lho rek. Oke? Jadi dikembalikan lagi, ini hanya satu wacana. Ya, bisa diambil, bisa enggak diambil ya gak apa-apa gitu loh. Yang penting saya berusaha ilmu saya atau mungkin kebiasaan saya untuk membaca kartu-kartu tarot itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk membuat halu, oh iya dia cinta kepadamu dan dia akan datang kepadamu segera memberikan kepastian cinta. Wadah Melgedes ya. Prekedek saya bilang. Ya, itu membuat halu
Ya mungkin banyak yang senang dibuat seperti itu, tapi kalau di saya mohon maaf, saya nggak bisa memberikan yang kayak itu. Ya, ya saya sebatas begini-begini saja lah, ndek-ndekan aja. Ya, yang apa adanya, ngono lho. Tapi manfaat. Kalau nggak suka, ada banyak yang nggak suka, nggak butuh. Bunda kebanyakan cincong, kebanyakan ngomong pencerahan. Yang jelas dia cinta apa enggak? Wes aja maca ndek aku rek, ya. Gak usah nonton, gak apa-apa. Ya, nonton yang bisa bikin halu-halu, bisa happy-happy. Karena saya nggak bisa memberikan, mohon maaf ya. Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya. Terima kasih semuanya. Kalau yang belum subscribe, saya tunggu. Terutama yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot. Dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.